Assalamualaikum, sampurasun, Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua teman-teman. Ketemu lagi di channel Jiwa Tua 2. Nah, di channel Jiwa Tua 2 ini sesuatu yang lain untuk konten ini lain karena saya kebetulan ini pas di Jogja ketemu dengan teman yang terapis juga, terapis pijit. Dan ya selain pijit, teman saya ini punya kemampuan seperti metafisikal ya. Jadi pijitnya ini di samping dia belajar, terus ada juga ya ditambahin dengan kemampuan metafisika. Jadi kalau ada yang nempel, ada energi negatif yang ini dia bisa tahu. Nah, gimana ini semacam podcastnya gimana? Simak setelah yang satu ini. Nah teman-teman, tadi di pembukaan saya sudah sampaikan saya akan ngobrol dengan terapis yang plus lah ya, bukan plus yang lainnya, tapi plus metafisika. Nah ini samping saya itu Mbak Wok, ini teman SMA sebenarnya. Saya senang saya memang Mbak Wok karena ya lebih gede, lebih tua. Nah, ini Mbak Wok, ini kita langsung aja ya. Bisa mijit itu dari kapan? Saya bisa mijit itu sejak lulus D3, kebetulan sekitar tahun 2005-2006 setelah saya kerja di Bali. Di Bali. Nah ini ilmunya dapat dari mana? Saya ilmunya dapat di daerah Jogonalan, Jogja ya? Jogja, daerah Bantul, Jogonalan. Di timurnya pabrik gula Madukismo. Dari semedi apa belajar? Enggak, saya belajar dengan guru saya sudah almarhum Pak Moko Pramusanto. Tak kirain pakai semedi di mana, nanti apa tiba-tiba mendapat hal gaib mengenai pijit, tapi enggak. Saya belajar kalau pijat ini saya benar-benar belajar dari nol, dari tidak bisa, kemudian menjadi tahu, paham dan mengerti. Okay. Terus apa sih yang dipelajari? Awalnya itu belajar apa? Ya. Di tempat saya belajar, di tempat dulu namanya LPK Seni Pengobatan Timur. Saya termasuk murid pertamanya beliau almarhum Pak Moko. Kami belajar tentang meridian, di mana di setiap meridian itu terdapat titik-titik pijat yang hampir sama dan sama dengan titik-titik pijat akupuntur. Hanya kalau di pijat itu adalah namanya akupressor, tekanan dengan tekanan, bukan dengan jarum. Gitu. Nah, ini ya. Ya. Ini teman-teman. Jadi tubuh manusia itu kayak gini. Ini sebagai ini ya. Ini belakangnya juga ada beberapa titik ya. Apakah titiknya itu sama seperti ini yang dipijit 1, 2, 3? Ya, sama. Karena titik ini terbagi dua, di sini sebelah kiri 360 titik. Lebih kurangnya sebelah kanan 360 titik dengan posisi yang sama, di mana ini ada jalur-jalurnya kan seperti sarang laba-laba ini. Nah, inilah yang disebut dengan jalur meridian, Mas Pur. Nah, sebentar. Ini biar dekat teman-teman. Titiknya itu seperti ini semua, titik-titik badan. Nah, ini dari kepala sampai Kaki, telapak kaki ya. Dan dari ubun-ubun ini sampai telapak kaki ini manusia saling titiknya itu saling berhubungan, dan ini jadi kayak teknik pijit sebenarnya, karena manusia itu ya tadi seperti gambar ini, titiknya dari atas sampai telapak kaki itu ada titik-titiknya. Nah, dari Mbak Wok sendiri, kenapa kok tertarik mengenai pijit ini? Kan yang laku itu adalah pijit urut.
Ya kan pijit urut Ya. ibaratnya itu enak lah. Ya. Kalau manusia capek, Ya. kita capek di Ya. urut itu enak. Nah, Ya. ini kan lebih ke medis ya sebenarnya. Medis ya, lebih ke medis. Kenapa tertarik lebih yang ke medis ini? Karena kalau pijit urut kan ya kita ngomong konsumennya lebih banyak daripada yang seperti ini. Iya. Sebenarnya di sini saya ingin mengedukasi, Bapak saya belajar di sini mengedukasi teman-teman semuanya bahwa pijat itu juga belajar dan ada urutannya dan harus benar-benar dipahami juga beberapa anatomi harus tahu lah. Jadi tidak hanya asal pijat, bukannya saya mendiskreditkan pijat urut, tidak. Saat ini pun saya menggunakan teknik pijat urut untuk menyamarkan titik-titik ini, karena kalau dipijat di titik-titik ini akan terasa sakit. Makanya di daerah seperti sarang laba-laba ini saya menggunakan teknik urut. Ya. Jadi digabung Ya, digabung dengan teknik urut biar enggak terlalu sakit. ya. Karena kalau dipijat di titiknya pasti sakit, tapi harus diurut dulu kan. Ya, benar. Dan saya jelaskan juga kalau kita hanya mempelajari titik ini ya, akan capek. Makanya saya belajar Jawa juga. Makanya saya pakai filosofi Jawa. Dalam filosofi Jawanya apa ini? Ini Ya. ada filosofi Jawanya, ada wirogo berhubungan dengan raga. Rogo itu Ya. tadi ya, rogo tadi kan. Oh, ya. Kemudian wiroso. Orang Jawa, orang Indonesia, orang Timur itu pasti kelebihannya adalah tentang rasa pangroso atau rasa. Merasakan dari ya. hati kan. Ya. Bukan rasa lidah, rasa dingin bukan. Bukan, Ya. lebih merasakan hati, rasa energi. Makanya belajar tentang sedikit energi juga. Ya. Kemudian ada yang terakhir adalah wiromo, bahwa pijat itu meditasi yang berirama. Jadi seperti orang menari. Jadi di situ kita harus tahu di mana harus pijat secara halus, kemudian secara apa ya namanya, kalau dalam lagu itu ada intonasinya sehingga membuat nyaman si pasien. Iya, iya. Nah, dari itu ya sudah banyak belum sih yang karena pijet itu ya ibaratnya penyakit apa capek, pegel atau apapun itu terselesaikan. Terselesaikan sekali mas, terselesaikan sekali. Dulu awal-awal saya belajar di tempat Pak Moko, jujur ya, saya tidak terlalu mampu menguasai tentang hal rasa tadi. Tapi setelah sekian lama, dari pengalaman, kemudian saya bertemu banyak teman, dan saya belajar tentang filosofi Jawa tadi, akhirnya itu kalau di mix akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa bagi tubuh. Oh, berarti ini yang pencapaiannya Mbak Mo ini ya, kan ya. memodifikasi pijit yang Ya, tadi ya. disambungkan dengan ala Jawa Ya, juga. betul. Nanti ada bagian yang menarik teman-teman nanti lagi ini. Ya. Ini lebih kita ngomongin medis dulu ya, Ya. yang logika aja dulu. Dari itu berarti semua rata-rata sembuh. Ya. Oke. Dan sudah sampai mana aja pijatnya? Saya pijat kemarin terakhir sebelum COVID, saya dan teman saya dipanggil ke Bali. Kita mengajar di salah satu spa di hotel sana selama 3 hari. Ya, kita sharing belajar tentang pijat Jawa ini, meridian ini, dan jam. Ya. Oke. Dan kebetulan sebelum COVID, saya dan teman saya berpasangan, namanya Pak Wahid ya, saya di sini. Saya sering mengajar volunteer paling jauh sekitar Uni Soviet atau daerah Ukraina. Oke. Jadi levelnya sekarang sudah ya bukan level ya, maksudnya sudah pernah memberi ilmu, mengajar ilmu pijat ini ke orang lain sudah ya? Sudah. Oke. Sudah
terutama volunteer itu yang mereka mau belajar. Ya sebentar teman-teman, saya mau lihat baterainya masih ada nggak ya? Oh, masih cukup. Nyantai aja Pak. Oke. Nyantai. Nah, Ya. oke. Jadi dari apa namanya? Dari hasil belajar, terus dengan teknik meridian, plus dimotif dengan Jawa yang tadi Wirogo, Wiroso dan Wiromo. Wiromo itu yang tadi semacam kayak meditasi. Kita ada ritme memijit sebenarnya. Karena memang ada beberapa yang memijit itu ritmenya kencang, ada yang pelan, dan itu juga kadang harus menyesuaikan dengan kondisi fisik pasien ya, tekanannya ya. Jadi oh ya kadang-kadang ada yang dipijit itu pelan tapi sakit juga ada di situ. Nah, karena Jiwa Tua 2 ini kan channelnya lebih ke misteri secara, tadi kita ngomongin kesehatan. Nah, kita masuk ke topik berikutnya. Topik berikutnya itu adalah saya kenal Mbak Wah ini udah lama, dan kebetulan juga beliau ini bisa juga metafisika. Nah, saya mau nanya nih, dalam memijat itu apakah dikombinasikan dengan ilmu metafisika yang dipunya? Karena itu pasti. Wah, ini metafisika. Oh, ini metafisika ini tiba-tiba pintunya lepas. ya kan? Ini metafisika apa tiba-tiba ada yang suka diomongin tiba-tiba lepas diri dan kita kaget. Ini no settingan teman-teman ya, tidak disetting. Oke. Kita balik lagi tadi ke adalah tadi saya lupa malah. Apa pertanyaannya? Ini. Oh ya, apakah dikombinasikan dengan teknik pijat yang ada? Itu secara otomatis sudah langsung secara otomatis. Kenapa saya bilang secara otomatis? Karena sebenarnya memijat itu adalah memutar energi chi pasien. Saya sebut energi itu dengan chi ya, chi pasien masuk ke chi terapis, kemudian masuk lagi ke chi pasien, dan itu berputar terus. Makanya seorang terapis itu sesudah memijat dia harus meluangkan waktunya minimal untuk grounding. Grounding itu melepaskan energi yang ada di tubuh kepada ibu bumi supaya tubuh menjadi normal lagi. Entah itu energi positif, entah energi dinetralkan. Oh ya, grounding itu bahasa umumnya dinetralkan teman-teman. Itu seperti itu. Nah, pada saat ini kita masuk lebih dalam lagi. Kadang orang kan ada yang merasa betul ketempelan, entah itu dia nggak kemana-mana atau dia pergi dari suatu tempat yang wingit atau sedikit angker atau gimana, nempel, tiba-tiba pegel gitu kan. Pernah nggak menemui kasus seperti itu bahwa orang pada saat dipijit ketahuan ini ketempelan, gitu? Sering, saya sering sekali kalau ketemu pasien. Cuma di situ saya kembali lagi melihat dari individu pasien, apakah dia percaya dengan hal itu atau tidak. Biasanya kalau saya tahu dia percaya, saya akan share ini sebenarnya karena ini mas. Karena kebetulan belum saya pijit aja, belum saya pijit semuanya, itu sudah merasa nyaman karena yang menempel itu sudah hilang, sudah pergi ya. Bukan berarti di sini saya orang yang sakti, tidak, tetapi karena pasien yang saya pijat itu percaya dengan saya dan saya percaya dengan pasien, ini kan ada sinergi yang baik antara energi pemijat dan pasien terapisnya. Nah, itu akan menghasilkan energi positif. Nah, saat energi positif ini muncul, ya dengan sendirinya energi negatif itu akan hilang. Seperti itu. Baik-baik. Jadi pada saat memijit kadang sudah bisa merasakan ada yang nempel atau tidak. Tapi yang nempel itu kalau kita nempel itu kan ada yang hawa
positif, Ya. hawa negatif. Ya. Yang Ya. kalau yang pas nempel itu hawa positif, maksudnya kita ngomong sebut entitas ya, teman-teman. Ya, ya. Entitas lah. Ya, ya. Entitas yang nempel itu adalah yang positif. Apakah dia juga akan pergi atau tidak? Kalau yang negatif pasti pergi. Ya, Entitas ya, negatif ya, itu ya. pasti. Ya. Yang positif itu mereka pergi atau enggak sih sebenarnya? Enggak, biasanya mereka hanya kalau saya terapi entitas itu dari luar, bukan dari asli si pemilik tubuh ya. Pamomong ya, Ya, yang ngomong ngomong lah bahasanya yang mendampingi atau teman-teman. leluhur. Itu biasanya dia akan menunggu di sebelahnya sampai saat terapis ini selesai. Oh, oke, berarti memang seperti itu ya. Saya mau masuk tadi kan lebih ke yang nempel. Ya. Sekarang saya mau ini teman-teman. Saya mau nanya dari sisi kemampuan bahwa apakah pada saat, karena saya ada teman juga, Ya, pada saat dia pijit, dia bisa secara flashback itu dia ngerti tahu dia yang dipijit itu habis ngapain aja atau habis bikin yang sesuatu yang positif atau negatif atau apa yang membawa yang berimbas pada kesehatan. Nah, Mbah Wo ini bisa ngerti ya, pada saat pijit tiba-tiba pikiran atau penerawangannya dibawa ke sesuatu yang flashback dari pasien itu. Biasanya awal saat saya memulai memijat itu sudah ada gambaran flashback. Dan saya kembali ke fokus saya di sini sebagai terapis ya. Saya konsen ke pijit si pasien sampai menunggu si pasien akhirnya bercerita. Oh, jadi pada saat gampangannya pada saat pertama kali pegang Ya, itu sudah ada gambaran mengenai pasien itu sendiri. ya. Bahkan sebelum memegang pun sudah ada. Sudah bisa kayak gini teman-teman. Mungkin kalau yang nggak paham mengenai dunia metafisika lebih kayak ada tiba-tiba ada gambaran sebuah Ya, virtual. frame film gitu nongol di gambarannya Mbah Wowo ini. Ya begitu ketemu pasien, kadang kalau memang diizinkan tiba-tiba nongol kan gambaran seperti Ya, itu. ya, Itu kan dengan kalau diizinkan ya, ya. diizinkan, kalau tidak ya blank. Saya tidak akan masuk lagi ke ranah itu. Tidak akan menembus ke, Iya, iya. ke pintunya. Iya, walaupun saya tahu saya tidak akan menembus itu istilahnya ya. Apa mas kalau di Jawa itu ada sopan santunnya itu. Oh ya ya, kalau memang dibuka Ya. dia lihat, kalau pintunya ditutup dia tidak akan membuka Ya, pintu. ya, betul. Gampangnya gitu ya, Ya, gampangnya betul. gitu teman-teman, cara logikanya lah. Nah, ini menarik sebenarnya kan. Apa sih yang menarik dari pijit itu kan kadang bukan sembuhnya, bukan dipijit sembuh nggak, tapi kadang ada plus poinnya adalah rasa penasaran manusia mengenai metafisika itu sangat besar, sangat besar. Yang cuma dari penasaran, kalau ada seseorang yang ngomong, oh ini A B C D-nya mengenai metafisika, dia pasti akan lebih tertarik kan. Iya, betul. Nah, seberapa persen hal itu dipakai bahwa untuk menyampaikan ke orang itu? Porsinya ya, kita nggak membicarakan bahwa metafisika itu negatif teman-teman, karena metafisika juga ada yang positif. Nah, berapa persen ilmu metafisikanya dapat dari mana? Saya kebetulan ini saya cerita sharing ya. Pertama ya saya dari gampangannya dari leluhur aja. Oke, dari Leluhur datang ketemu, habis itu pelan-pelan dia berjalan, kita berjalan. Dan ibadah pasti kan ya? Pasti Nah. ya, karena itu basicnya metafisika itu iman. Oh, gini teman-teman, kadang ada yang salah kan? Ya memang ada yang, itu nggak salah sih sebenarnya, sorry. Ada yang lelaku, ya kan? Ada juga yang bahwa diberi leluhur, diberi amanah, terus udah gitu makin dipoles bukan dengan apa berendam di mana, semedi, puasa, tapi lebih ke dipoles lagi dengan ibadah. Ya.
dengan ibadah ya Pak. Ya, dengan ibadah. Nah, karena sesuatunya kita minta ke yang Maha Kuasa dan alam semesta, jadi kita harus yang merasa bisa bawaan mungkin ibadahnya diperkuat Ya. jadi makin terasa. Ya, betul. Oke, balik lagi ke berapa persen ilmu metafisika itu dipakai dalam memijat, maksudnya persentasenya apakah kita berlogika dulu dengan ilmu yang pijet itu atau di mix mungkin 75% itu dari yang belajar, 25% metafisika tadi atau 50%, 50%. Kalau saya mau bilang jujur, 100% dipakai. saya pakai. Karena teori itu, ya itu tadi kita sudah belajar dan tiap hari juga harus belajar, baca buku supaya pengetahuan tambah. Tapi karena saya di sini adalah menggabungkan ilmu teori Chinese medicine dengan filosofi Jawa, dengan Jawa, apalagi di Jawa itu ada nosol istilahnya. Ya. Metafisika pasti saya pakai itu karena sebelum saya memijat itu biasanya saya juga tidak tahu sebenarnya. Kalau tahu oh itu ada yang nempel, ada apa. Biasanya sudah terlihat Otomatis berarti. otomatis sudah terlihat. Oh ini pijetnya unik teman-teman, lebih ya lebih ada orang yang karena pijet itu dari belajar ikut kelas, ada yang memang bawaan leluhur terus dipoles lagi dengan belajar kayak Mbak Ho. Ini kan lebih yang pertama itu kemampuan metafisikanya yang muncul duluan ya. Ya. Terus baru kemudian tertarik belajar pijit, kemudian dikombinasikan. Iya, saya masih. Nah kita ngomong di sekarang, kita bicara profesional. Ya. Dalam memijat, Ya. apakah tarifnya itu berdasarkan berat atau tidak penyakit? Penyakit saya dalam memijat tidak melihat berat tidaknya penyakit, tapi saya di sini lebih melihat kepercayaan pasien pada saya. Oke, kalau tarifnya sendiri kita ngomongin lebih Ya. profesional lagi. Ya, tarif saya tadinya tidak mau pasang tarif mas, tapi karena semakin kesini kita harus semakin profesional ya. Jadi saya juga belajar dan di kota Jogja saya sesuaikan dengan kota Jogja. Per jamnya saya 150, walaupun biasanya banyak yang memberikan lebih mas. Oke, tapi ada standar minimalnya segitu ya. Ya. Misal dia merasa enak, terus bisa konsultasi metafisika, dia kasih lebih. Ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, jadi teman-teman nanti ada di deskripsi nomor telepon Mbak Wo ini, dan Mbak Wo ini juga punya channel masih baru. Nanti kalau coba yang teman-teman bisa pas ada di visit atau nonton channel Jiwa 22 dan nanti saya ada di deskripsi juga channelnya, nomor telepon. Jadi kita bicara area Jogja dulu teman-teman. Kalau memang ada mau pijit mau apa, kebetulan ada di Jogja atau pas main ke Jogja, bisa menghubungi di nomor teleponnya ada di deskripsi nanti. Itu sebut aja Mbak Wo gitu kan. Itu karena ya semua kembali kepada Tuhan, tapi selama ini juga sudah banyak yang mendingan enak lah kalau habis dipijit ya. Ya. Oke, jadi sampai sekarang masih belajar juga. Saya masih belajar, tetap belajar melalui internet, melalui YouTube atau lewat channel-channel yang lain. Saya tetap belajar karena bagi saya ilmu itu tidak pernah ada habisnya, selalu ada yang baru. Intinya bahwa semakin kita paham, berarti teknik yang dipakai akan semakin sederhana. Oh, oke. Jadi mungkin yang harusnya nanti biasanya pijit sampai 1 jam, ini setengah jam udah selesai. Iya. Oh, baik. Nah, kalau yang metafisika itu apakah masih dilatih?
Metafisika masih saya latih mas, terutama kalau metafisika basic saya adalah sebelum papat lima panjang atau kalau bahasanya teman-teman di Bali adalah tanda pak. Tanda pak. Nah, jadi kalau di Jawa itu sedulur papat lima pancer basicnya. Kalau kita bicara Bali itu istilahnya kandapan. Kandapan ya. Kandapan itu memang dari Bali seperti itu ya. Iya seperti itu. Mereka menyebutnya kandapan. Kandapan. Ya. Oh. Kandapan. Kapan ke Bali lagi? Belum ada job. Belum ada job. Nah, teman-teman kalau yang di Bali mau berlatih apa bisa, Ya. tapi biaya tiket, hotel, tolong ya, maksudnya ada akomodasi yang harus dibayar lebih. Gitu. Ya. Kalau misalnya nginep di rumahnya teman-teman juga nggak masalah kan? Nggak masalah. Asal dikasih makan, dikasih minum, ya kan? Pastinya. Ya iyalah. Oke. Gitu. Jadi ilmu pijat yang apa namanya tidak ada yang pasti saling menyempurnakan. Jadi misalnya udah punya ilmu pijat ini mau menyempurnakan lagi bisa ditambahin dengan tekniknya bawah tadi. Jadi ilmu itu bisa didapat dari mana saja, tinggal bagaimana mengkombinasikan. Dan mungkin kalau nanti teman-teman ini juga bisa nanya, ini kombinasinya seperti dikombinasikan dengan dia punya ilmu dengan ilmunya bawah, bisa nggak ya? Cara memodif lah bahasanya. Bisa. Jadi basicnya adalah sebenarnya paling mudah adalah berlatih tentang nafas itu basicnya. Tapi nanti kalau semakin dalam ya kita akan masuk ke kosong. Itu kan itu tadi kita bicara kesehatan Ya. umum, Ya, kita masuk ke yang unik. ya. Bisa nggak pijat stamina biar yang seorang pria itu bisa tegangnya lama ya kan, tegangnya lama, Iya. lama kuat mainnya lama Iya. lah, maaf main berhubungan ya, Iya. main lama segala macam. Atau ada yang mungkin ada yang ejakulasi dini lah, atau yang apa istilahnya kalau nggak bisa berdiri itu apa? Itu jadi ada dari teman saya di situ yang nongkrong impoten, maksudnya impoten. Apakah bisa? Itu kalau pasien seperti itu saya akan tanya dulu basicnya kenapa. Jadi setiap orang nanti pasti penanganannya tidak sama. Jadi, saya akan tanya kenapa bisa impoten, kenapa bisa ini. Ini dari faktor apa? Nah, baru nanti bisa kita berikan terapi. Sudah kita nanti wawancara, bisa kita berikan terapi dan nanti kita sharing beberapa hal, mungkin suplemen, makanan, buah yang harus dikonsumsi supaya bisa berfungsi kembali ya. Oh, bukan karena ini ya. Kalau bosan sama istri udah beda ya. Nah, Jadi istri itu. itu biasanya nanti saat dia berbicara pun sudah kelihatan. Oh, sudah terdeteksi ya. Iya. Masa dalam artian saya nggak bisa berdiri karena apa? Bosan sama istri ya, itu udah nggak bisa dipijit kan berarti. Iya. Cuman salah solusinya ganti istri ya. Ganti istri, ya. Ya. Jadi ini kita ngomongin yang masalah kesehatan. Kalau memang mengenai yang kayak gitu tadi nggak bisa teman-teman, bahwa tidak bisa menyelesaikan. Misal karena important, karena apa bosan sama istri itu nggak bisa. Jadi lebih ke kesehatannya. Dan mungkin bisa nggak sih kita lepas dari pijit? Ya. Pernah nggak ada yang konsultasi mengenai hidupnya atau mengenai paling gampang, oh susah nih jual mobil atau apa, bisa nggak sih memberi saran seperti itu gitu? Ada beberapa dan kebetulan energinya bisa selaras ya cepat Diusahakan. Kembali lagi semua diusahakan. Dan
satu lagi teman-teman, metafisika itu distorsinya sangat besar. Jadi kita harus berhati-hati mengenai hal tersebut. Jangan sampai salah bertanya daripada sesat di jalanan. Ya, betul. Yang ada cuma tipu ya. Iya, betul. Itu pesan dari kita, karena tidak ada yang 100% benar metafisika. Tapi kalau metafisika plus pijet tadi bisa dibuktikan dengan bahwa tadi. Ya. Oke. Setidaknya itu dulu kayaknya kita durasinya udah lama kita Ya. nonton bosan. Bosan ya. Udah berapa lama? 30 menit. Nah, Oke. 30 menit itu durasi ideal untuk YouTuber. Lebih dari itu kita ngomongnya nanti daripada kesana kemana. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton channel Jiwa Tua 2 yang di sini ada Mbak Wok. Nanti jangan lupa yang Jogja ya, itu ada di deskripsi nomor teleponnya Mbak Wok. Kalau lelah, capek dan merasa kok kayak ada nempel ya, ada apa, bisa dikomunikasikan dengan Mbak Wok. Tapi harus pijit dulu, pijit baru kita ngobrol seperti itu. Tarifnya 150.000 per jam, tapi itu cuma pijit. Tapi kalau ngomongin yang lainnya ya seikhlasnya aja, karena kita membeli waktunya bahwa waktunya itu ibaratnya kita menghargai waktunya ya. Kondisi saat ini dengan apa ya? Dengan rupiah, jangan dengan cuma terima kasih teman-teman. Oke, karena hidup tidak bisa dengan terima kasih, semua dengan rupiah. Benar Bawo? Betul. Oke. Terima kasih sudah menonton channel Jiwa Tua 2 dan salam